Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Saya Esi Malaisari Sakti akan membahas tentang sistem digital. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Adapun yang dibahas dari sistem digital tentang penyederhanaan aljabar. Fungsi dari penyederhanaan rangkaian logika yaitu agar dalam penggunaan komputer pada saat kita mengimplementasinya, penggunaan komputernya menjadi cukup banyak sehingga biayanya akan besar. Oleh karena perlu kita minimumkan agar komponen yang kita gunakan menjadi minimum sehingga harganya akan turun menjadi lebih murah. Ada beberapa cara untuk menguji atau membuat dalam bentuk minimum dari persamaan logika, yaitu pertama penyederhanaan secara aljabar, yang kedua penyederhanaan dengan peta Carnot, yang ketiga penyederhanaan menggunakan tabulasi. Aljabar Boolean adalah aljabar yang menangani tentang persoalan-persoalan logika, di mana kita tahu persoalan logika itu terdiri dari on, off, atau 1 dan 0. Aljabar Boolean menggunakan beberapa hukum yang sama seperti aljabar biasa. Misalnya untuk fungsi OR, itu dituliskan dalam bentuk Y sama dengan A tambah B. Atau dalam penyebutannya A or B. Sehingga kita lihat tambah itu merupakan implementasi dari OR. Fungsi N di dalam rangkaian digital yaitu Y sama dengan A N B atau A kali B. Jadi perkalian itu implementasi daripada N. Adapun hukum-hukum aljabar Boolean, yang pertama adalah komutatif. Dalam komutatif dalam bentuk penambahan, A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Dalam hukum asosiatif, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Dalam perkalian, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Untuk hukum distributif, A kali B tambah C menjadi A B tambah AC. Sementara A tambah B kali C tambah D adalah AC tambah AD tambah BC tambah BD. Nah, ini kita lihat di dalam hukum aljabar Boolean ini kalau diimplementasikan dalam rangkaian digitalnya menjadi untuk pertukaran komutatif A or B sama dengan B or A. A N B menjadi B N A. Sementara untuk hukum asosiatif A or B or C menjadi A or B or C. Sementara AN, BNC menjadi AN, saya ulangi, ANB, NC. Sedangkan hukum utus distributif yang harus diperhatikan ANB or C menjadi ANB or ANC. Untuk A or B and B or C menjadi ANC or AND or BNC or BND. Selain hukum-hukum aljabar Boolean, ada juga teorema De Morgan, yaitu kita lihat ANB NUTS atau ANB converter menjadi A converter or B converter.
Sementara A or B converter menjadi A converter and B converter. Itu teorema De Morgan. Sementara dalam peraturan-peraturan aljabar boolean kita perhatikan A n 0 hasilnya 0. Kenapa? Karena kita lihat berapapun yang di n-kan dengan 0 akan hasilnya 0. Misalkan jika A kita input 1 maka 1 n 0 0. Jika A kita input 0 0 n 0 hasilnya 0. Sehingga apapun inputannya bila di n-kan dengan 0 akan 0. Untuk peraturan kedua, AN1 adalah A. Kita coba, jika A-nya 0, maka 0N1 hasilnya 0. Jika A-nya kita input 1, maka 1N1 hasilnya 1. Sehingga di sini kita lihat yang mempengaruhi dari persamaan ini adalah A. Oleh karena itu, berapapun isi A, hasilnya akan A, baik 0 maupun 1. Untuk peraturan ketiga, A or 0 hasilnya A. Ya, A N1 hasilnya 1 sama Anda coba dengan trial and error bisa diisi dengan 0 ataupun 1. A or A N A N. A converter adalah 0. A or converter adalah 1. Ya. Jadi kalau kita lihat jika di peraturan 7, jika A-nya 0, maka A converter menjadi 1. Maka 0 sama 1 hasilnya 0. Jika A-nya 1, jika A-nya 0, maka converternya menjadi 1. Hasilnya juga 0. Jadi apapun inputan dari A, maka akan hasilnya 0. Sementara untuk A or B converter, A or A converter menjadi 1. Ya. Nah, kalau kita lihat di peraturan 9, A converter dikonverterkan lagi, hasilnya akan A. A or A and B, maka hasilnya A. Ini dari mana kita lihat? Bisa kita gunakan beberapa hukum aljabar boolean yang tadi. Sehingga bisa kita keluarkan di sini A and B or 1. B or 1 adalah 1 sehingga menjadi A. Begitu juga untuk peraturan ke-11. Untuk peraturan ke-12, A or AB komplement maka menjadi A B komplementnya, ya. Perhatikan di sini. Nah, kita lihat contoh 12.1. Kita menyederhanakan rangkaian di bawah ini. Sebelum kita menyederhanakan dari rangkaian ini, kita buat persamaan terlebih dahulu. Kita lihat di sini inputan adalah A. Berarti ini masuk input 1. Dan input dari B, input B-nya adalah 0. Jadi A N B converter. Hasilnya A N B converter. Sementara di komponen yang kedua di sini A masuk dan B masuk sebagai inputan menjadi A N B. Lalu tambah komponen OR menjadi A N B converter or A N B. Sehingga kalau kita lihat persamaannya, outputnya adalah ini dia. Nah, kita sederhanakan yang ini. Kita lihat bahwa di sini sama-sama memiliki A, sehingga A kita keluarkan A N B converter or B. B converter or B hasilnya adalah 1. AN1 adalah 1. Ini kita lihat, perhatikan hukum B atau peraturan B converter or B. Kita perhatikan di sini B converter or B, nah di sini 1. Ya. Jadi hasilnya A. Rangkaian yang besar ini, rangkaian yang menggunakan komponen 2N dan 1 OR, ini sesungguhnya adalah hanya kita lihat di sini tadi, ini
Y adalah A. Sehingga A bisa kita masukkan sebagai inputan langsung di dalam panel yang lain. Jadi kalau disederhanakan yang tadi ini cuma A aja. Ya, dan ini A ya inputnya menjadi A saja sebagai inputan ke dalam komplement yang lain. Contoh yang lainnya, sederhanakan persamaan ini. Kita lihat persamaannya Y, A, and B converter or A and B. Ya, sehingga di sini Anda bisa bikin rangkaiannya terlebih dahulu. Setelah itu Anda bisa lakukan minimumkan atau penyederhanaannya. Perhatikan di sini, di antara kedua persamaan tadi, atau maaf, di antara persamaan tadi ada dua komponen A dan A, sehingga A bisa kita keluarkan A and B komplement B, ya, A komplement atau A converter or B. Hasilnya adalah 1 menjadikan A, seperti contoh yang tadi. Contoh yang lainnya, Y sama dengan A or B and B and C. Perhatikan, kita lihat sama seperti aljabar yang lainnya, maka antara OR dan AND itu kita kuatkan di N, sehingga kita bisa melakukan di sini operasi daripada N terlebih dahulu. Kita lihat di sini, jadi A yang ini N ke BC, B N ke BC, sehingga kita lihat di sini menjadi A or A N B N C or B, ya, B N B N C. Ya. Nah di sini kita lihat, di sini ada persamaan yang di BC-nya, ya. Bisa ini dalam beberapa cara. Bisa misalkan kita lihat bahwa B N B adalah 1. B N B adalah B, menjadi B BC menjadi BC. Nah dari sini kita lihat A B C, B-nya C-nya ini ada 2, bisa kita keluarkan menjadi A or 1. Jadi A or BC, A or 1 menjadi 1, menjadi A or BC. Kalau dengan cara lain pun kebetulan ini sama. Kebetulan untuk permasalahan ini sama, kita buka di sini. Kalau seandainya saya keluarkan A-nya di BC, maka di sini BC, ya di sini BC and A or 1. A or 1 adalah 1. Berarti di sini BC. A or 1 adalah BC. Lalu di sini BC, berarti BC hasilnya adalah BC. Ya, coba kita ulas langsung di sini. Kita buka yang ini. Ya. Di sini kita jadikan, perhatikan. Ini kita jadikan, nah ini menjadi A dalam kurung 1 tambah BC atau AN, ini akan menghasilkan 1. Jadi yang ini hasilnya adalah A. Or BBC menjadi BC tadi ya. BC. Ya. Sehingga yang di sini kita lanjutkan menjadi di sini, kalau saya lanjutkan di sini sama dengan gitu kan. Sini sama dengan, maka A ditambah A ditambah BC. Nah ini sudah kecil, berarti bisa Anda melakukan dengan cara seperti ini atau cara seperti ini. Yang kebetulan untuk penyederhanaan ini sama hasilnya. Karena kenapa? Kadangkala apabila kita menggunakan metode yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Itu kelemahan dari penyederhanaan secara aljabar. Kita lihat lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dulu. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Nah, kelemahan dari, saya ulangi, kelemahan dari penyederhanaan aljabar, ya. Saya tadi, apabila dia menggunakan cara yang berbeda, bisa saja hasil minimumnya menjadi berbeda. Nah, untuk mengatasi ini, ya walaupun kita sudah sederhana, tapi ada yang lebih
pas lagi, yaitu dengan menggunakan peta kernel atau kita kenal dengan K-map ya. Nah, K-map akan dibahas pada minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.